speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Mohon dipimpin jalannya oleh ketua kelas. Dari mana? Dipimpin untuk juga. Semuanya siap, gerak. Baca mulai. Alhamdulillah, kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Sekarang bermohon untuk kalian berdiri semua, kita memberikan langsung dari caranya. Dipimpin oleh Nafisa. Oke, anak-anak boleh dipersilakan untuk mulai. Sebelum kita mulai, kita mengaji dulu surat pendek. Dipimpin kembali oleh Mas Arya. Kita mengaji surat Al-Insyirah. Silakan Mas Al. Ayo Mas Arya. Mengaji. Siap, gerak. Siap, gerak. Mengaji dimulai.
Farah, Ica, Kenzi. Sudah semuanya. Sekarang Bu Guru mengecek dulu ya. Ya, coba baju-baju yang keluar siapa? Coba silakan dulu. Sudah, itu baju yang keluar, silakan dulu mana? Ini masuk keluar ini. Nah, dimasukkan dulu ya. Sudah semuanya rapi? Sudah siap untuk pelajaran? Ya. Oke semuanya. Bu Guru menempatkan di sini karena untuk sesuai karena kita nanti pembahasannya akan berdiskusi. Oke siap semuanya ya. Sebelum memulai pelajaran, Bu Guru akan menanyakan kepada kalian. Ya, kenikmatan yang kita dapatkan dari bernapas, terus kemudian kita bisa sehat seperti ini, tidak sakit, itu kenikmatan dari siapa? Allah. Allah itu siapa kita? Allah. Nah, berarti semua yang kita peroleh ini adalah semuanya dari Allah. Apakah Allah itu mempunyai seseorang yang bisa menyamai kekuasaan ataupun kekuatan Allah? Tidak. Ataupun ada manusia yang bisa berbuat seperti Allah? Ada tidak? Tidak. Bisa berbuat seperti Allah? Ada tidak? Tidak. Oh, bisa menciptakan manusia? Manusia bisa tercipta? Itu ada tidak? Ada. Allah itu ada ini nggak? Ada punya anak atau keluarga atau gimana? Tidak. Iya, Allah itu satu atau banyak ya? Satu. Bukan banyak? Bukan. Allah hanya satu. Satu itu apa? Allah Maha Esa. Oke semuanya. Sebelumnya nanti kita akan membahas surat Al-Ikhlas yang berisi tentang keesaan Allah atau memurnikan Allah. Oke semuanya ya. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita agar semangat kita tepuk. Wow, kalian bisa? Bisa semuanya? Bisa. Bisa, benar bisa? Oke, yuk kita semuanya tepuk wow ya. Tepuk wow bagaimana? Tepuk wow atau tepuk wow? Tepuk wow, ya udah. Tepuk wow. Kalian bau keren malah bisa. Oke semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, tadi kan kita membahas tentang keesaan Allah pada sebelumnya. Sekarang kita mempelajari akan tujuan Bu Guru belajar. Nanti kita belajar apa ini Al-Quran? Hadis. Nah ini siapa? Oh, siapakah yang menyebut dirinya sebagai Tuhan? Yang membunuh laki-laki? Fir'aun itu siapa? Raja Mesir. Oke, lanjutkan. Nah, untuk tujuannya ya, kita kan belajar sehari-hari ini loh pada topik ini. Kita belajar apa? Untuk mendemonstrasikan dan mengkomunikasikan. Jadi nanti guru kalian itu bisa demonstrasi. Demonstrasi itu apa? Apa demonstrasi? Demonstrasi artinya adalah mempresentasikan. Nah, komunikasi itu apa komunikasi? Yaitu adalah tanya jawab antara kalian. Jadi nanti dari belajar kita hari ini, kalian presentasi dan kalian bisa tanya jawab. Oke, dilanjutkan. Sudah tahu surat Al-Ikhlas ini? Sudah. Surat Al-Ikhlas, nuzul. Nah ini artinya apa? Ini yang agak sulit ini ya. Kita belajar hal yang agak sulit. Nuzul surat Al-Ikhlas. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya suatu surat. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu kan banyak surat ya. Paham semua itu surat?
Nah, di dalam surat-surat itu ada satu faktor yang mana surat itu turun karena ada suatu kejadian pada waktu zaman Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran itu diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad. Jadi ada suatu peristiwa, kemudian peristiwa itu menjadikan turunnya suatu surat dalam Al-Quran. Sekarang kita baca ini ya. Asbabun nuzul yang mempunyai arti sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Suatu hari ada orang kafir dari Mekah. Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Jadi orang kafir itu bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana sifat dari Tuhan Nabi Muhammad. Kemudian, apakah berasal dari emas? Apa berasal dari emas? Hai Muhammad, beritahu kami sifat Tuhanmu. Sifat Tuhan Nabi Muhammad itu dari orang kafir Quraisy. Kemudian, berasal dari emas. Apa Tuhan berasal dari emas atau perak atau besi atau tembaga? Karena Tuhan dari orang kafir itu berasal dari benda-benda yang ditanyakan. Kemudian Nabi Muhammad berkata, aku adalah utusan Allah. Sesungguhnya Allah tidak ada yang menyamai sesuatu. Aku tidak mengatakan kalau Allah itu adalah sesuatu. Dan di sini Allah itu tidak mempunyai sifat seperti benda-benda. Allah itu bukan bentuknya emas, bukan bentuknya pohon, bukan bentuknya dari patung. Jadi Allah itu adalah Allah yang pencipta langit dan bumi. Kita lanjutkan lagi. Nah, dua sebab surat Al-Ikhlas juga karena bercerita tentang keikhlasan maka dapat ini. Nanti ini ya. Titik di pos gitu. Oke, pembahasan sekarang kita belajar surat Al-Ikhlas dengan gerakan. Ayo semuanya berdiri. Ada yang maju ke depan? Siapa? Yuk coba yang mau maju ke depan sama guru di samping sini untuk mempraktekkan surat Al-Ikhlas. Ayo pindah, Adiba, Farah, ayo coba ke sini. Surat Al-Ikhlas. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah bisa semuanya? Oke, sekarang duduk, ayo. Selanjutnya, kita akan menyanyikan bersama-sama dari surat Al-Ikhlas. Coba itu yang dari belakang, ayo, yang belakang. Namanya surat Al-Ikhlas, ayo kita menyanyikan dari belakang. Mas Azim, dan Mas Danis, Mbak Mesya, Mbak Caisa, Mas Saukir, Mas Vino. Ayo, Mbak Nafisa, ayo semuanya, sini. Kita praktek untuk menyanyikan namanya surat Al-Ikhlas ya. Tuhanku satu.
Penjelasan ayat pertama. Katakan bahwa Allah hanya satu. Allah tidak ada yang menyamai apapun dari kekuasaan dan apapun kekuatan. Allah Maha Esa yang berarti satu, dan Allah tidak mempunyai sekutu. Maka dari ayat pertama, siapakah yang akan bertanya? Coba, siapa itu? Mas Ibnu sendiri pertanyaannya. Esa itu apa? Dijawab. Adalah satu. Esa adalah satu. Sudah paham, Mas? Siapa yang akan bertanya lagi? Ayat pertama. Sudah tidak? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 menjelaskan isi ayat kedua dari surat Al-Ikhlas. Allah tempat hanya Kami jelaskan. Allah tempat mengenal segala sesuatu. Jadi kita manusia hanya Allah kita meminta dan telah kemusyrikan. Oke, semuanya. Untuk presentasi ini, siapakah yang akan bertanya? Oke, Mas Azim. Coba apa pertanyaannya? Orang yang menyembah selain
habis dulu. Berarti kelompok berapa ini? Kelompok 2. Ya tadi kan Hasan mencet tapi ternyata dia di betul. Ya itu. Mohon untuk mendoakan ya. Mendoakan kelompoknya masing-masing. Surat Al-Ikhlas diturunkan surat. Tapi ini Yang mencet belum. Siapanya? Anas. Betul Hasan? Betul. Nomor 3. Apakah arti dari pengumuman? Tuh. Nomor 1. Berarti sama dia. Sekarang busanya ini mau diganti anggota atau tetap ini? Ayo. Mau ganti anggota atau tetap? Tetap ini. Ya udah. Lanjut ini tidak ada yang mau ganti. Aja KPM berarti tetap ya. Pertanyaannya Al-Ikhlas menegaskan tentang titik-titik. Mana dari surat Al-Ikhlas itu artinya adalah tentang titik-titik. Kemudian Kaisar Allah. Kamu? Allah. Kaisaan Allah. Jawabannya pas setengah-setengah itu gimana ya? Itu jawabannya gini. Setengah-setengah berarti gini. Memurnikan keesaan Allah. Berarti jawabannya setengah-setengah ya. Jadi kata gini. Tadi kan ada keesaan Allah. 1, kemurnian Allah. Ya 3, tidak boleh. Berarti kita tetap setengah. Bukan 25. 5. Kelompok berapa tadi yang jawab? 1 dan 2. 5. Adil. Oke. 1 lagi kelompok satu. Memurnikan Allah. Oke. Nah, selanjutnya. Ini kelompok berapa yang bilang 45? Turunnya surat
Dibingung. Bingung nggak ada, alhamdulillah. Dipaham. Coba. Oh, dipaham banyak ya. Hampir semua yang mulai jadi paham, alhamdulillah. Coba. Sekarang ini. Mbak Cila, alhamdulillah sudah paham untuk pembelajaran hari ini. Senang ya. Nah, Danis S. Mas Danis.